lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhal rahimakumullah, ittaqullah faqad faza. Ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah salat subuh mushola al-Bakirin yang saya hormati rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita sedang berbakti kepada Allah, melaksanakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu sholat tepat pada waktunya. Berat pelaksanaannya Allah beri keringanan, yaitu sholat subuh berjamaah, dan sedikit mendengarkan kajian pada pagi hari ini. Dan amal ibadah kita ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Insyaallah sampai pada para pengikutnya, termasuk kita semuanya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Insyaallah beliau kiamat akan mendapatkan syafaatnya. Kita teruskan kajian kita. Kita sekarang sampai kepada hadis yang ke-786 dari kitab Riyadhus Shalihin. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marfu'a wa laqad ra'aituhu fi hullatin khamra'a ma ra'aitu syai'an qattun ahsana minhu. Adalah potongan tubuh atau potongan tubuh itu ya bahasa namanya itu bukan potongan tapi tubuh beliau, ya, perawakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedang, ya, sedang itu ya dan walakat raitu fi suladin khamra, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Ma raitu syai'an qatun ahsana minhu. Dan aku pernah melihat beliau itu berpakaian warna merah, di mana aku belum pernah melihat pakaian sebagus itu. Ini muttafaqun alaih. Di hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tubuh idealnya itu memang di dalam ilmu kesehatan itu ada. Seseorang itu kalau memiliki tubuh yang ideal itu antara segi badan dan berat tubuhnya itu ada hitung-hitungannya. Nah, Rasulullah itu memiliki tubuh yang sedang, ya, tidak terlalu tinggi dan juga tidak terlalu pendek. Dan di dalam hadis ini juga dijelaskan beliau ini pernah memakai pakaian warna merah, maksudnya itu warna yang ada motifnya, ya, motifnya warna merah, tidak merah polos, ya. Merah polos itu merupakan hal yang tidak dianjurkan, ya, untuk memakainya kalau polos. Tapi kalau ada motif atau warnanya itu dipersilakan. Nah, ini terkait dengan pakaian. Kemudian hadis yang berikutnya
hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim juga atau muttafaqun alaih. Wa an Abi Juhaifah Wahab bin Abdillah radhiyallahu anhu, dari Abi Juhaifah atau Wahab bin Abdillah radhiyallahu anhu yang berkata, Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam di Makkah wa huwa bil Adhai fi kubbatin lahu amro'a min nakad. Aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah, di mana beliau itu sudah berada di Abtoh, suatu daerah dalam kemah yang terbuat dari kulit yang berwarna merah. Fakharaja bilang di wudu itu. Kemudian Bilal keluar membawa air wudhunya. Wa min nadijin wa nadijin. Maka ada orang yang hanya membasahi diri dan ada yang mengambil sedikit dari air bekas wudhu Nabi. Fakharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi kullatun khamrun. Lalu Nabi keluar memakai pakaian yang berwarna merah. Ka'anni anduru ila bayadin syabadin matawaddu'a wa addana Bilal. Lalu Nabi ini keluar memakai pakaian yang berwarna merah, seolah aku melihat betis beliau itu yang putih. Kemudian Bilal ini adzan. Faja'altu atattaba'u wa hahuna yaqulu yaminan wa shimalan. Aku melihat Bilal ini menoleh ke kanan dan ke kiri sambil membaca hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Membaca hayya 'alas shalah hayya 'alal falah. Summa rubizat lahu anazatun fataqaddama fasalla yamurru baina yadayhil kalbu wal himaru la yamna. Lalu di depan Nabi ditancapkan sebuah tongkat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam maju untuk sholat jadi imam, lalu beliau sholat. Sedang di depannya itu berlalu lalang ada hewan anjing dan himar, di mana binatang itu pun tidak diusirnya. Rawahu Bukhari dan Muslim. Jadi ini terkait dengan tema kita tentang sunnah memakai baju yang berwarna putih. Dalam hadis ini dan hadis sebelumnya juga menunjukkan boleh seseorang itu berpakaian warna merah ataupun lainnya, motifnya macam-macam. Hanya saja warna putih itu lebih baik ya, karena lebih mudah terkontrol terkait dengan kebersihannya. Kemarin sudah kita jelaskan. Jadi kalau warna putih itu mesti seseorang itu akan nampak sekali kalau kotor, sehingga dia selalu menjaga kebersihan. Beda kalau yang tidak berwarna putih, kotornya nggak kelihatan, ya biasanya tidak langsung dicuci. Ya, maka kalau warna putih itu biasanya terus segera dicuci, karena apa? Karena kotor itu sangat tampak kelihatan sekali.
Di dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa boleh tabarruk ya. Tabarruk itu mencari berkah ya, barokah dari air bekas wudunya Nabi untuk diusap-usapkan ke badan ya, dan lain sebagainya. Namun hal ini ya tidak bisa dilakukan terhadap orang-orang lain karena tidak ada keterangan dari Nabi sehingga dapat dikatakan masalah ini sebagai khususiyah bagi beliau. Jadi tidak boleh misalnya kalau seorang yang mungkin dikatakan alim, entah itu kiai misalnya atau ustadz atau apa, kemudian air bekasnya itu kemudian digunakan oleh seseorang untuk mencari keberkahan atau tabarruk. Ini yang selain daripada Nabi tidak boleh. Jadi ini memberikan penjelasan, meskipun demikian ya ada juga orang yang berbuat seperti itu. Dan ini kekhususan, itu punya kekhususan. Misalnya juga ada riwayat Nabi itu pernah berjalan dengan salah seorang sahabatnya melewati suatu makam. Maka ketika melewati itu Nabi ini mendengar rintihan penghuni makam atau di alam barzah itu berintih karena siksaan di dalam kuburnya. Kemudian Nabi mengambil pelepah kurma kemudian ditancapkan ya, ditancapkan di atas makamnya itu dengan beliau menyampaikan sabda bahwa mudah-mudahan dengan ditancapkan ini sampai keringnya pelepah ini Allah memberikan ampunan ya, memberikan ampunan kepada seseorang yang sedang mendapatkan siksaan di alam barzah. Nah, ini tidak bisa kemudian kita misalnya atau seorang yang punya keilmuan atau apa, alim atau pak kiai, kemudian ambil di makam itu, kalau sekarang nggak ada pelepah kurma ya, pakai apa, apa namanya itu, kamboja ya, kamboja itu tajuknya, nah itu juga nggak bisa. Harus tajuknya, mulai baru jalur kafe itu tajuknya kafe. Nah itu ada kekhususan, nah, termasuk juga di dalam hal ini. Dan juga dalam hadis ini juga diceritakan itu ketika Bilal ini mengumandangkan azan itu ketika menoleh ke kanan dan ke kiri membaca hayal sholah ya. Nah, ini terkait dengan penjelasan ini, apakah ke kiri saja atau ke kanan saja itu masih jadi perdebatan. Dulu ketika azan itu belum ada mic ya untuk mengeraskan ya, suara itu. Pada awalnya dulu ketika di Mekah atau di Madinah itu para ulama pada waktu itu termasuk hal yang awalnya itu tidak membolehkan untuk azan itu menggunakan pengeras suara, karena di dalam masa Rasulullah itu tidak dicontohkan hal semacam itu. Nah kemudian setelah waktu berjalan, kemudian bisa difahami bersama bahwa hal itu bukan termasuk kategori yang bid'ah ya, karena itu termasuk hal yang sifatnya muamalah. Dan di dalam diskusi itu ya, ulama yang awalnya itu tidak membolehkan tentang pengeras suara itu, ketika beliau membaca itu juga pada waktu itu memakai kacamata ya, kacamata. Nah ketika ditanyakan bahwa pada zaman Rasulullah pun juga tidak ada kacamata, maka fungsi kacamata itu adalah untuk memperjelas ketika seseorang itu membaca. Seperti ini kalau sudah umurnya banyak itu penerangan seperti ini itu kurang terang. Kalau saya sudah sepuh orang mau tulisan ini ya
cilik-cilik itu beruat, maka perlu alat bantu. Nah, kalau kacamata itu memperbesar tulisannya, maka kalau mic ataupun ada ampli dan sebagainya itu adalah untuk memperkeras suara. Jadi sama-sama gitu. Akhirnya juga diperbolehkan. Jadi kalau sudah ada mikrofonnya ya nggak usah menengok ke kiri kanan, nggak apa-apa ya, seperti itu. Jadi memberitahukan bahwa sholat itu akan dimulai. Ya, hayal sholat, hayal falah, biar terdengar itu tidak hanya satu arah tapi jadi seperti itu. Itu juga terkait dengan memperluas paham agama. Jadi tidak serta-merta sesuatu yang pada masa beliau itu belum ada, kemudian untuk hal sekali tidak boleh diadakan, tidak. Kecuali hal-hal yang sifatnya itu ubudiyah, masalah akidah, ya hitam putih tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya sudah, kalau hitam ya putih ya. Tapi kalau dalam hal muamalah itu boleh, tidak apa-apa. Ya, boleh. Termasuk tadi kacamata tidak ada juga, tapi sudah ada. Kalau ulama itu memakai, tapi itu termasuk yang mengharamkan, nggak boleh awal mulanya. Nah, kalau Masjidil Haram itu gedenya segitu, kalau nggak pakai pengeras suara ya takrum. Maka salah satu tugas berat imam itu dia harus bisa mengkondisikan ketika dia membaca atau mengkomando bacaan-bacaan yang dia baca atau gerakan-gerakannya itu, ketika perubahan-perubahan itu, supaya perubahan gerakan itu dengan ucapannya imam itu makmum itu bisa mendengar sehingga tidak membuat gelisah. Nah, maka perlu yang namanya alat pengeras suara itu. Nah, itu seperti itu. Dan ini juga pada waktu itu beliau sedang bepergian, ya, dan ketika menegakkan sholat, ya, sholatnya itu boleh juga di jamak dan juga sekaligus di qasar. Jadi kalau misalnya bapak ibu sedang bepergian, ya boleh seperti itu. Itu rukhsah, kemurahan yang diberikan Allah pada kita. Kalau nggak bepergian ya tidak boleh. Dengan pergi kemana? Yang kalau bepergian itu ya mesti pada saat bepergian mesti membawa barang-barang tertentu yang bekal, akan pakaian dan sebagainya, itu karena itu bepergian. Maka kalau sudah bepergian itu musafir, ketika sudah tiba waktu sholat itu boleh dijamak. Artinya di sana itu dua waktu sholat dijadikan satu waktu dan diqashar, kemudian itu diringkas rakaatnya, yaitu zuhur, asar itu bisa dikerjakan dalam satu waktu, baik itu jamak takdim maupun jamak takhir, masing-masing 2 rakaat. Kemudian kalau maghrib sama isya, ya karena maghrib itu 3 rakaat, ya kemudian tidak bisa diringkas, ya, jadi tetap 3 rakaat, isyanya menjadi 2 rakaat. Nah, ini seperti itu. Itu namanya kalau nggak bepergian tidak diperbolehkan, tapi kalau bepergian boleh. Jaraknya berapa? Ya memang secara tekstual hadisnya itu kilometernya tidak dijelaskan. Tapi yang namanya bepergian ya monggo itu bisa jadi orang ke Jakarta itu ya terlalu jauh, tetapi karena alat yang transportasi yang dipakai itu sangat canggih, bisa pakai pesawat, ya cepat sampai. Nah, kita mungkin kalau ke Purwokerto itu ya lebih dekat, tapi kalau naik kendaraan kan motor atau naik mobil kan jadi berat. Nah, itu seperti itu, tidak dengan jaraknya tapi kesulitan yang muncul. Perjalanannya itu jauh dan kemudian sudah tiba waktunya untuk sholat, maka kita boleh melakukan itu. Kalau tidak gimana? Ya tidak apa-apa. Mungkin saya tidak mantap kalau mau dijamak di qashar biasa saya monggo. Tapi rukhsah itu kemurahan. Ya, kalau kemurahan kalau nggak diberikan, ya kalau tidak kita terima, ya terkesan kita ini kok sombong, mau kemurahan orang diadil. Kita nggak ngerti apa yang akan terjadi, apakah nanti kemacetan atau ada fitur yang lain. Nah, ini maka itu rukhsah itu bisa dipakai. Kemudian juga di dalam hadis ini itu
Nabi itu menancapkan sebuah tongkat ini sebagai penanda tempat luasan untuk sholat. Misalnya kalau kita ya seperti sajadah lah. Jadi kalau sajadah itu, kalau sudah ada sajadah itu ngerti bahwa batas sholatnya itu di situ. Kalau misalnya kita sholat itu pakai itu ya batasnya seperti itu. Kemudian ada orang yang lewat itu, kalau di depannya tidak apa-apa kan, sudah melewati batas. Tapi kalau terus melewati untuk sajadah ini berarti dia nggak boleh. Kayak seperti itu. Terus ada tanda itu. Terus kemudian kok tengah ini dilewati ono himar, bahkan sampai anjing sekalipun, kalau masih di luar itu nggak masalah. Ya. Itu pemahamannya begitu. Nah, maka dari hadis ini kita bisa ambil pelajaran bahwa pakaian itu hendaknya tidak satu macam ya, agar tidak membosankan. Jadi boleh kali-kali pakai baju putih, warnanya putih, mungkin juga boleh yang lain. Tapi Nabi lebih banyak memakai baju putih. Meskipun baju yang lain juga pernah ada yang warna, ada motifnya merah, ada motifnya hijau dan sebagainya. Nanti dalam hadis yang lain juga ada seperti itu. Kemudian terkait dengan tabaruk tadi, ya, itu adalah hak mutlak Allah dan Rasul yang tidak dapat dianalogikan. Ya sudah. Jadi kalau setelah mengambil hal itu, kemudian sudah dipakai Nabi, kemudian para sahabat ada yang kemudian memakainya entah untuk mencuci muka atau mencuci tangan atau apa untuk tubuhnya, itu boleh-boleh saja, tidak apa-apa. Ya, mungkin mencari tabaruk dari keberkahan dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi, tetapi dalam konteks itu adalah konteks yang secara khusus bagi beliau, tidak kemudian yang lain. Ya. Sekarang malah ada yang mungkin ya dalam tanda kutip agak berlebihan. Jadi kalau selama begitu nanti di depan saya itu ada banyak botol-botol itu. Ya. Kemudian nanti mungkin kalau saya ceramah misalnya gitu ya, mungkin nyiprat atau suaranya itu di situ, kemudian nanti kalau diminum, nah itu ada tabaruk berkahnya itu ya. Bahkan kalau ada juga yaitu kalau kasih minuman, kalau belum habis nanti dia sudah pergi itu balapan minum bekasnya dari pagi atau Pak Ustadz tadi. Nah itu mungkin mencari keberkahan. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian juga Nabi itu juga ketika sholat itu beliau ini ya tadi najabkan tongkat itu kan maksudnya memberi tanda.